Ngapain kamu kesini, Amira? Ada yang pengen saya tanyain, Pak. Hal penting. Tapi Bapak jawabnya jujur ya. Kamu mau tanya apa? Kalau tanya, tanya saja. Tidak usah kamu suruh-suruh saya untuk jawab yang jujur segala. Bapak kan yang nyuruh Tirta buat naruh surat perjanjian palsu itu di kamar saya. Bapak juga kan yang bikin surat perjanjian palsu itu. Karena saya nggak pernah sama sekali bikin surat itu, Pak. Bu, ini palsu, Bu. Ini semua bohong. Aku nggak pernah tanda tangan di sini, Bu. Aku juga nggak pernah tahu ada surat perjanjian kayak gini. Udahlah, Utari. Percuma. Biarpun kamu melihat Prabu lagi mencekik orang di depan mata kamu, tetap Amira akan bela Prabu. Kamu itu udah gak ada artinya apa-apa dibandingin Prabu. Dijadiin tameng sampai dia masuk penjara aja. Dia mau. Apalagi dia ngotot mempertahankan pendapatnya kalau Prabu gak bersalah. Udahlah, biar perjanjian itu, tetap aja dia bela Prabu, belain Prabu terus. Ya Allah, Om Bosnya tuh ngomong apa sih, Om? Aku nggak nyangkal sama sekali, tapi ini memang semuanya nggak benar. Dan semua palsu. Aku nggak pernah bikin surat perjanjian kayak gini sama Pak Prabu, Om. Dan ini juga bukan tanda tangan aku. Bu, Ibu lihat kan, ini bukan tanda tangan aku. Ibu tahu gimana tanda tangan aku yang sebenarnya kan, Bu? Ah, alasan cemen itu. Kamu mau bilang kalau tanda tangan kamu itu palsu? Tanda tangan palsu itu, ya? Iya, tapi memang itu bukan tanda tangan aku, Om Wisnu. Om Pak Prabu juga nggak pernah ngancam aku. Bukannya aku bela dia, tapi memang ini semua kenyataan. Kenapa Amira masih bela Prabu? Padahal jelas-jelas buktinya ada. Ternyata begitu besar arti Prabu Wijaya buat Amira. Sampai-sampai dia masih ngotot melindungi orang itu. Apa dia gak mikirin perasaan aku? Perasaan Utari? Ada yang ingin bertemu dengan Anda. Siapa? Nanti Anda akan tahu sendiri. Mau apa kamu kesini, Isan? Saya yakin kamu kesini bukan untuk menjemput saya. Saya kesini memang bukan untuk jenguk kamu. Jadi mau apa kamu? Pasti penting sekali. Sampai kamu rela berhadapan dengan saya padahal saya ini musuh bebuyutan kamu. Saya ingin bicarakan Amira anak saya. Tolong, jangan kamu dekati Amira lagi. Atau membuat Amira mendekati kamu. Saya tahu. Kamu mau bilang kalau Amira yang terus-terusan datang menghampiri kamu. Saya yakin sekali. Amira pasti takut. Dia takut sama kamu, Prabu. Karena memang benar. Kamu yang memaksa Amira untuk menyembunyikan barang bukti kejahatan kamu terhadap Leni. Jadi Tirta sudah berhasil membuat bukti palsu itu. Saya mohon Prabu Wijaya. Toh kamu sendiri sudah mengakui semuanya. Kalau kamu yang memaksa Amir. Tolong Prabu Wijaya.
jangan biarkan Amira datang ke sini lagi. Karena dia takut kalau rumah kami itu akan disita sama kamu. Karena hutang-hutang saya dan istri saya di masa lalu. Saya yakin kamu juga paham. Lingkungan penjara tidak baik untuk anak gadis seperti Amira. Tempat ini bukan tempat aman untuk Amira datang terus ke sini. Selama ini kamu selalu menunjukkan kalau kamu peduli sama Amira. Sekarang saatnya kamu buktikan kalau kamu itu tidak bohong. Saya rasa kamu paham, Prabu. Kalau Amira datang ke sini terus, lama-lama dia akan terseret dalam kasus ini. Kalau kamu peduli sama Amira, kamu nggak mau itu terjadi, kan? Kenapa kamu diam aja? Hah? Prabu Wijaya, semua orang tahu kalau kita itu saling membenci. Saya tahu. Kamu sangat membenci saya. Saya sangat membenci kamu. Bahkan dalam mimpi saya sendiri, saya tidak pernah membayangkan kalau saya akan berlutut di hadapan kamu. Tapi karena saya sayang sama Amira, saya sangat menyayangi Amira. Demi dia, demi anak saya akan berlutut di hadapan kamu, Prabu Wijaya, untuk memohon supaya kamu menjauhi anak saya. Hentikan, Istri. Ngapain kamu pakai berlutut sekarang? Kamu tuh gak khawatir. Kamu akan dapat yang kamu inginkan tadi. Kamu puas? Kenapa surat ini bisa di kamar aku? Siapa yang masuk ke kamar aku dan taruh surat ini? Atau jangan-jangan ini justru perbuatannya Pak Prabu? Apa mungkin ini rencana dia? Ya, berarti mungkin. Mungkin Tirta yang nyelundupin ini ke kamar aku. Tadi kan Tirta datang ke sini dan dia ngotot banget mau antar aku pulang. Aku anterin pulang ya. Enggak, aku nggak apa-apa Tirta, nggak usah. Mir, please. Aku nggak bisa ngebiarin kamu pulang sendiri. Ya, aku anterin pulang ya. Oh ya, tadi kamu ketemu ibu aku nggak? Tadi kan dia keluar, pasti ngelewatin kamu kan? Enggak. Kayaknya tadi pas aku ke toilet deh, jadi aku nggak ketemu sama ibu kamu. Oh ya, kayaknya aku harus cepat pulang nih. Aku nggak bisa diam aja. Aku harus tanya langsung ke Pak Prabu. Ngapain kamu kesini, Amira? Ada yang pengen saya tanyain, Pak. Hal penting. Tapi Bapak jawabnya jujur ya. Kamu mau tanya apa? Kalau tanya, tanya saja.
Tidak usah kamu suruh-suruh saya untuk jawab yang jujur segala. Bapak kan yang nyuruh Tirta buat naruh surat perjanjian palsu itu di kamar saya. Bapak juga kan yang bikin surat perjanjian palsu itu. Karena saya nggak pernah sama sekali bikin surat itu, Pak. Itu juga bukan tanda tangan saya. Bener kan, Pak? Surat perjanjian palsu itu Bapak yang bikin. Pak Prabu kok nggak jawab? Saya rasa kamu paham, Prabu. Kalau Amira datang ke sini terus, lama-lama dia akan terseret dalam kasus ini. Enggak, Amira. Enggak. Kamu nggak boleh terseret-seret masalah ini. Saya nggak mau dia dapat masalah. Kamu ini bicara apa? Saya tidak mengerti. Daripada kamu kesini cuma bikin saya pusing. Mendingan kamu pulang saja. Nggak perlu kamu mengunjungi saya. Tapi Bapak belum jawab pertanyaan saya ya, Pak. Saya tidak perlu jawab apa-apa, Amira. Pak, tunggu, Pak. Bapak mau kemana? Saya mau kembali ke sel saya. Saya rasa saya tidak punya hal penting yang ingin saya bicarakan kepada kamu. Sebaiknya kamu pulang saja. Karena saya tidak bisa berbuat apa-apa kalau ada napi lain yang mengganggu kamu. Dan kamu tidak usah tengok-tengok saya lagi. Percuma, Mira. Saya akan tetap di penjara. Pak Prabu tunggu. Tidak. Saya tidak boleh lemah. Biarpun saya benar-benar nggak tega memperlakukan Amira seperti ini. Tapi ini demi kepentingan dia juga. Kalau saya sayang sama dia, saya harus bisa berkorban perasaan. Saya nggak peduli. Kalau Bapak nggak bolehin saya buat nengokin Bapak, saya nggak peduli. Kalau Bapak nggak ngizinin saya buat nemenin Bapak, saya juga nggak peduli. Tapi saya akan tetap nemenin Bapak walaupun di luar penjara, Pak. Karena saya nggak akan pernah biarin Bapak sendirian di sini. Saya cuma pengen nemenin Bapak. Amira, kenapa kamu harus bilang seperti itu? Kenapa kamu mempersulit semuanya? Kamu memang gadis yang baik. Bahkan setelah saya memperlakukan kamu seperti itu, kamu masih saja bersikap baik seperti ini. Kalau seperti ini, saya nggak tahu sampai kapan saya sanggup bersikap seperti ini menuruti kemauan Ihsan. Saya tidak peduli. Lakukan apa yang kamu mau lakukan. Itu bukan urusan saya. Maafkan saya, Amira. Saya terpaksa. Tapi ini semua demi kamu. Saya terlalu sayang sama kamu. Dan saya nggak keberatan mengorbankan perasaan untuk melindungi kamu. Kenapa Pak Prabu jadi dingin kayak gitu? Tiba-tiba aja Pak Prabu nggak mau ketemu aku. Seolah-olah aku ini benar-benar nggak penting buat dia. Kenapa Pak Prabu mendadak berubah sikap kayak gitu? Sebenarnya ada apa sih? Pak, Bapak ada di dalam kan, Pak? Aku nggak tahu kenapa Pak Prabu mendadak berubah dan nggak mau ketemu sama aku. Tapi aku percaya Pak Prabu pasti punya alasan yang maksa Pak Prabu buat seperti itu. Pak Prabu sayang sama saya kan, Pak? Jadi nggak mungkin Pak Prabu perlakukan saya seperti ini kalau bukan karena terpaksa. Saya percaya sama Bapak.
Saya nggak tahu kenapa saya percaya. Tapi hati saya yang bilang seperti itu sama Bapak.